Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang aplikasi molekuler pada forensik dan halal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Haziza Nanetriana dan teman saya Cinta Angela serta Siti Nur Kamalia. Yang pertama ada pengertian. Kata forensik berarti berhubungan dengan ruang sidang. Forensik merupakan aplikasi dari disiplin ilmu kedokteran maupun ilmu-ilmu lain yang terkait dalam suatu penyelidikan untuk memperoleh data-data dalam mengungkap kasus kriminal. Baik itu data postmortem berdasar pemeriksaan mayat maupun data dari pemeriksaan kasus hidup, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ilmu forensik merupakan terapan berbagai ranah keilmuan yang penting untuk menentukan identitas korban maupun pelaku, tanda, sebab, dan cara kematian, serta perkiraan waktu kematian. Identifikasi forensik dengan tes sidik DNA. Pemeriksaan identifikasi forensik merupakan pemeriksaan yang pertama kali dilakukan, terutama pada kasus tindak kejahatan yang korbannya tidak dikenal, walaupun identifikasi juga bisa dilakukan pada kasus non-kriminal seperti kecelakaan, korban bencana alam dan perang, serta kasus paternitas atau menentukan orang tua. Secara biologis, pemeriksaan identifikasi korban bisa dilakukan dengan odontologi atau gigi geligi, antropologi, ciri tubuh, golongan darah, serta sidik DNA. Sidik DNA merupakan gambaran pola potongan DNA dari setiap individu, seperti halnya sidik jari atau fingerprint yang telah lama digunakan oleh detektif dan laboratorium kepolisian sejak tahun 1930. Tahapan metode tes DNA. Pada prinsipnya, metode pembuktian melakukan tes DNA melalui prosedur berikut ini. Mengambil DNA dari salah satu organ tubuh manusia yang di dalamnya terdapat sel yang masih hidup. DNA yang telah diambil itu dicampur dengan bahan kimia yang berupa proteinase yang berfungsi untuk menghancurkan sel, sehingga dalam larutan itu tercampur antara protein, karbohidrat, lemak, DNA, dan lainnya. Memisahkan bagian-bagian lainnya selain DNA dengan menggunakan larutan fenol. Setelah langkah-langkah ini, akan diketahui bentuk dari DNA yang berupa larutan kental dan akan tergambar pula identitas seseorang dengan cara membaca tanda-tanda atau petunjuk yang tergantung di dalamnya. Selanjutnya, ada metode melakukan identifikasi. Terdapat dua metode melakukan identifikasi. Yang pertama, identifikasi membandingkan data. Merupakan identifikasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara data ciri hasil pemeriksaan hasil orang tak dikenal dengan data ciri orang yang hilang yang diperkirakan yang pernah dibuat sebelumnya. Penerapan penanganan identifikasi metode ini contohnya pada kasus korban jenazah tidak dikenal, maka kedua data ciri yang dibandingkan tersebut adalah data postmortem dan data antemortem. Data antemortem yang baik adalah berupa medical record dan dental record. Identifikasi dengan cara membandingkan data ini berpeluang menentukan identitas sampai pada tingkat individual, yaitu dapat menunjukkan siapa jenazah yang tidak dikenal tersebut. Yang kedua, identifikasi dengan cara merekonstruksi. Data hasil pemeriksaan postmortem ke dalam perkiraan mengenai jenis kelamin, umur, ras, tinggi, dan bentuk, serta ciri-ciri spesifik badan. Terdapat 3 pola permasalahan kasusnya, yaitu yang pertama, identifikasi sistem terbuka, identifikasi sistem tertutup, dan identifikasi sistem semi terbuka atau semi tertutup. Pengertian halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, terutama dalam hal makanan dan minuman. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Konsep halal tidak hanya populer di kalangan umat muslim, namun masyarakat dunia secara umum. Halal sebagai suatu konsep dalam ajaran Islam tertuang jelas dalam kitab suci Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Dari sisi pengembangan metode analisis, keberadaan derivat babi dalam jumlah banyak tidak menimbulkan masalah. Tetapi jika derivat babi berada dalam jumlah yang sedikit atau low level atau dalam jumlah sekelumit, maka diperlakukan suatu metode analisis yang peka. Hal ini disebabkan konsep halal HAMS bersifat 3-0, yakni kadar 0, bahaya 0, dan risiko 0. Oleh karena itu, para peneliti di bidang analisis halal pengembangan berbagai metode analisis yang menawarkan kepekaan atau sensitivitas yang tinggi. Terima kasih sudah mendengarkan video kelompok kami tentang aplikasi pada molekul forensik dan halal. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.